Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami di sini akan menjelaskan mengenai virus, yaitu virus Herpes atau Herpes viridae. Virus Herpes viridae ini anggota virus herpes yang telah diidentifikasi di lebih dari 80 spesies hewan yang berbeda. 8 telah diidentifikasi sebagai patogen pada tubuh manusia. Virus herpes ini merupakan penyebab utama penyakit virus pada manusia kedua setelah virus influenza dan flu. Nah, apa itu virus Herpes viridae? Virus ini merupakan keluarga besar virus DNA berantai ganda yang menyebabkan infeksi dan penyakit tertentu pada hewan dan manusia. Infeksi virus ini umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, ataupun luka. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur dalam virus herpes. Nah, virus herpes ini memiliki struktur yang unik yang terdiri atas 4 layer. Yang pertama, intinya mengandung genom, struktur genom, yaitu yang disebut juga dengan double stranded. Kemudian DNA yang dibungkus oleh kapsid berbentuk ikosa tetrahedral tersusun atas kapsomer. Dan yang keempat, kapsid dikelilingi oleh protein mantel yang disebut juga tegumen. Nah, struktur tersebut terbungkus oleh envelop yang mengandung bilayer fosfolipid serta glikoprotein. Ini merupakan gambar glikoprotein pada membran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih tahapan infeksi virus herpes. Infeksi herpes terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan primer, yang kedua yaitu laten, yang ketiga yaitu peluruhan, dan yang keempat yaitu rekuensi atau muncul kembali penyakit tersebut. Pada saat stadium primer atau fase yang pertama, saat memasuki hari kedua sampai ke-8, infeksi herpes ini akan memasuki tahapan primer atau awal. Gejalanya biasanya terdapat blister atau kulit melepuh yang berukuran kecil. Tahapan selanjutnya yaitu stadium yang tak terlihat atau laten. Setelah melewati stadium primer, infeksi herpes akan memasuki tahap laten dengan meredanya blister atau gejalanya. Biasanya pada tahap ini virus herpes menyebar menuju syaraf yang terletak di dekat ujung tulang belakang dari kulit penderitanya. Kemudian, setelah melakukan penyebaran dalam tubuh penderitanya, virus herpes akan berkembang biak pada ujung saraf organ tubuh manusia yang telah diinfeksi. Ini termasuk tahap ketiga pada infeksi virus herpes. Disebut juga dengan stadium peluruhan. Tahapan selanjutnya yaitu rekuensi atau kambuh kembali. Penderita virus herpes ini mengalami kembali gejala pertama. Ya, penyakit ini dikenal juga dengan tahapan rekuensi atau kambuh kembali. Setelah seseorang terinfeksi virus herpes, infeksi tetap ada seumur hidup. Sesekali, genom laten dapat menjadi aktif sebagai respon terhadap berbagai rangsangan untuk menghasilkan virion infeksius virus herpes atau virus yang menular. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Virus herpes diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan dari tropisme jaringan, patogenesis, dan perilaku. Yang pertama yaitu alpha virus herpes yang memiliki ciri-ciri cepat bereplikasi, rentang host variabel, biasanya menghasilkan sel inang, dan latensi terbentuk di ganglia sensorik. Kemudian ada beta virus herpes yang memiliki ciri-ciri perlahan mereplikasi, rentang host yang dibatasi, sel yang terinfeksi membesar, laten terbentuk di kelenjar
sensorik, terbentuk di kelenjar sensorik, ginjal. Kemudian yang ketiga ginjal. yaitu gamma virus herpes. Ciri-cirinya yaitu mengulangi buruk, jangkauan inang yang sangat terbatas, atensi terbentuk di jaringan limfoid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilan Susanto. Saya di sini akan memaparkan materi kedua mengenai replikasi. Ya, dan terima kasih untuk pemateri yang pertama, ya, yang sudah memaparkan materinya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi tersebut. Nah, di sini ada replikasi. Replikasi di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu absorpsi. Nah, absorpsi ini apa? Absorpsi itu merupakan glikoprotein amplop. Ya, misalnya itu protein HSV-B dan D. Nah, kedua ini adalah yang diperlukan untuk pengikatan dan penetrasi pada absorpsi. Dan juga absorpsi ini merupakan reseptor seluler yang dikenali oleh virus herpes. Dan ada juga yang tidak diketahui. Nah, yang tidak diketahui itu ada 3. Yang pertama itu EBV, yang kedua itu CMV, dan yang ketiga itu HSV. Apa sih EBV? EBV itu merupakan reseptor komplement C3D. CMV itu apa? Reseptor faktor pertumbuhan epidermal. Dan yang terakhir itu HSV-1. HSV-1 itu apa? Reseptor faktor nekrosis tumor. Dan di bawah ini merupakan gambar dari ketiga virus herpes yang tidak diketahui oleh replikasi absorpsi. Nah, selanjutnya itu replikasi yang kedua, yaitu penetrasi. Baik, penetrasi itu apa? Nah, ada yang tahu? Nah, penetrasi itu nukleokapsid yang memasuki sel melalui fusi membran. Nah, tapi pada nukleokapsid ini merupakan penetrasi yang secara langsung gitu dengan membran plasma selnya. Dan di bawah ini gambar dari penetrasi dari fusi membran secara langsung. Nah, kapsid ini diangkut ke nukleus dan juga DNA-nya masuk ke dalam nukleus dan mungkin maybe melalui pori-pori inti pada replikasi penetrasi tersebut. Nah, di sini ada gambar replikasi, absorpsi dan penetrasi. Nah, bisa dibayangkan nih ya antara absorpsi dan penetrasi replikasinya. Baik, selanjutnya itu replikasi virus herpes ini merupakan proses multi langkah yang diatur sedemikian rupa dengan secara cermat ya. Jadi replikasi virus herpes ini diatur sedemikian rupa, dibentuk dengan cermat untuk mengetahui ya langkah-langkah dari proses replikasi virus herpes tersebut. Dan di sini gambar dari langkah ya yang tertera di bawah ini ya bisa dilihat. Baik, lanjut aja. Nah, di sini ada gambar dari herpes virus. Nah, jadi herpes virus ini ada yang pertamanya itu virion ya. Dari virion ini berubah menjadi nukleokapsid. Nah, nukleokapsid ini ada 3. Yang pertama itu DNA, protein, dan kapsomeres. Nah, di sini ada infeksi dan penyakit dari herpes virus. Nah, di sini bisa dilihat ya infeksi dan penyakit herpes virus tersebut. Selanjutnya itu virus herpes simplex atau biasa disebut dengan HSV. Apa sih HSV atau virus herpes simplex ini? Itu ada 2 varian, 2 tipe, ya 2 karakteristik yang sangat mirip,
itu ada HSV1 dan HSV2. Nah, faktor virulensi. Virulensi itu merupakan genom HSV yang mengkodekan jumlah enzim yang termasuk. Nah, yang di sini yang termasuk itu yang pertama itu DNA polimerase yang bergantung pada DNA. Yang kedua itu timidin kinase. Yang ketiga reduktase ribonukleotida. Yang keempat sirin protease. Dan kelima yang terakhir itu protease RNase. Nah, di sini karena adalah enzim virus, maka mereka masuk akal target terapi pada pengobatan. Nah, virus herpes simplex HSV ini merupakan langkah awal dari interaksi virus dengan sel yang mengikat untuk heparan sulfat yang ditemukan pada jenis sel. Jadi, virus HSV ini dalam banyak jenis sel itu terdapat pada manusia yang terinfeksi pada HSV. Dalam banyak sel ini seperti ada 2 atau 3. Yang pertama itu sel endotel, sel fibroblast, dan sel infeksi litik. Yang ketiga ini merupakan dari infeksinya HSV. Dan juga neuron biasanya, pada neuron ini biasanya mendukung infeksi pada laten. Dan yang terakhir itu jika protein awalan dan akhir ini dibuat ya secara bersamaan, maka sel diatur dalam suatu rute ya, suatu jalan untuk bisa bergerak ya, untuk bisa terjadinya lisis. Nah, ya, virus herpes simplex ini ada 2 tipe. Yang pertama HSV-1 dan HSV-2. Pertama, ini menginfeksi sel mikoepitel atau masuknya melalui luka. Dan yang kedua, ini situs infeksinya itu awalnya itu tergantung pada cara di mana pasien itu tertular virus. Nah, biasanya ini pasien ini atau orang-orang ini gejalanya seperti ini. Nah, HSV-1 ini biasanya terjadi di atas pinggang dan HSV-2 ini biasanya terjadi di bawah pinggang. Nah, oleh karena itu kita bisa membedakan ya, mana infeksi HSV-1, mana infeksi HSV-2. Jadi sudah bisa diketahui ya, seperti itu. Baik. Ya, mungkin itu saja yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik ya. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh materi yang ketiga oleh saudari Anis. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Ya, antara absorpsi dan penetrasi replikasinya. Baik, selanjutnya itu replikasi virus herpes ini merupakan proses multi langkah yang diatur sedemikian rupa dengan secara cermat ya. Jadi, replikasi virus herpes ini diatur sedemikian rupa, dibentuk dengan cermat untuk mengetahui ya langkah-langkah dari proses replikasi virus herpes tersebut. Dan di sini gambar dari langkah ya yang tertera di bawah ini ya, bisa dilihat. Baik, lanjut aja. Nah, di sini ada gambar dari herpes virus. Nah, jadi herpes virus ini ada yang pertamanya itu virion ya. Dari virion ini berubah menjadi nukleokapsid. Nah, nukleokapsid ini ada 3. Yang pertama itu DNA, protein, dan kapsomeres. Nah, di sini ada infeksi dan penyakit dari herpes virus.
Nah, di sini bisa dilihat ya infeksi dan penyakit herpes virus tersebut. Selanjutnya itu virus herpes simplex atau biasa disebut dengan HSV. Apa sih HSV atau virus herpes simplex ini? Itu ada dua varian, dua tipe, ya dua karakteristik yang sangat mirip. Itu ada HSV 1 dan HSV 2. Nah, faktor virulensi. Virulensi itu merupakan genom HSV yang mengkodekan jumlah enzim yang termasuk. Nah, yang di sini yang termasuk itu yang pertama itu DNA polimerase yang bergantung pada DNA. Yang kedua itu timidin kinase. Yang ketiga reduktase ribonukleotida. Yang keempat sirin protease. Dan kelima yang terakhir itu protease RNase. Nah, di sini karena adalah enzim virus, maka mereka masuk akal target terapi pada pengobatan. Nah, virus herpes simplex HSV ini merupakan langkah awal dari interaksi virus dengan sel yang target terapi pada pengobatan. Nah, virus herpes simplex HSV ini merupakan langkah awal dari interaksi virus dengan sel yang mengikat untuk heparan sulfat yang ditemukan pada jenis sel. Jadi, virus HSV ini dalam banyak jenis sel itu terdapat pada manusia yang terinfeksi pada HSV. Dalam banyak sel ini seperti ada 2 atau 3. Yang pertama itu sel endotel, sel fibroblast, dan sel infeksi litik. Yang ketiga ini merupakan dari infeksinya HSV. Dan juga neuron biasanya, pada neuron ini biasanya mendukung infeksi pada laten. Dan yang terakhir itu jika protein awalan dan akhir ini dibuat ya secara bersamaan, maka sel diatur dalam suatu rute ya, suatu jalan untuk bisa bergerak ya, untuk bisa terjadinya lisis. Nah, ya, virus herpes simplex ini ada 2 tipe. Yang pertama HSV-1 dan HSV-2. Pertama, ini menginfeksi sel mikoepitel atau masuknya melalui luka. Dan yang kedua, ini situs infeksinya itu awalnya itu tergantung pada cara di mana pasien itu tertular virus. Nah, biasanya ini pasien ini atau orang-orang ini gejalanya seperti ini. Nah, HSV-1 ini biasanya terjadi di atas pinggang dan HSV-2 ini biasanya terjadi di bawah pinggang. Nah, oleh karena itu kita bisa membedakan ya mana infeksi HSV-1, mana infeksi HSV-2. Jadi sudah bisa diketahui ya seperti itu. Baik. Ya, mungkin itu saja yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik ya. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh materi yang ketiga oleh saudari Anis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Memunah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya atau dari slide sebelumnya. Di sini ada HSV, patologi. HSV atau ini singkatan ya, kepanjangan dari herpes simplex virus, ya bisa disebut HSV. Nah, patologi sendiri dapat diartikan yaitu kita akan mempelajari tentang penyakit
dan proses terjadinya suatu penyakit tersebut gitu. Karena kita berbicara tentang virus herpes, maka kita akan mempelajari penyakit yang disebabkan oleh virus herpes sendiri dan bagaimana sih proses terjadinya. Nah, di sini kita masuk pembahasan. Virus bereplikasi di jaringan epitel menghasilkan karakteristik lepuh demam atau sakit dingin. Nah, teman-teman juga mungkin ada yang pernah mengalami atau pernah melihat orang yang mengalami lepuh demam ini terjadi di sekitar mulut biasanya, di sekitar mulut atau bibir. Nah, ditandai dengan kemerahan, bengkak, atau rasa perih yang sangat luar biasa. Kemudian lepuh demam ini biasanya akan pecah dan mengeluarkan cairan bening. Dan kemudian setelah pecah itu akan berkoreng setelah beberapa hari kemudian. Kemudian cairan yang ada di dalam lepuh demam ini atau sakit dingin ini itu virus yang menular. Selanjutnya ini sama saja. Nah, selanjutnya ada interferon dan pembunuh alami penting dalam membatasi infeksi awal. Interferon ini bisa menjadi awal atau langkah awal dalam membatasi infeksi pada virus herpes ini. Kemudian antibodi juga ditunjukkan untuk melawan glikoprotein virus. Nah, virus ini juga dapat menyebar dari satu sel ke sel lainnya tanpa memasuki ruang ekstraseluler. Ini berarti bahwa respon yang dimediasi sel tersebut sangat penting dalam pengendalian infeksi herpes. Selanjutnya, HSV latensi. Nah, latensi sendiri teman-teman bisa diartikan yaitu kemampuan virus patogen untuk bersifat laten atau dorman dalam sel yang merupakan bagian dari siklus lisogenik dalam siklus virus. Nah, dalam fase latensi ini, partikel virus akan berhenti memperbanyak dirinya setelah infeksi awal, tetapi bahan genetisnya tersebut tidak sepenuhnya akan hilang. HSV juga menginfeksi neuron yang menginervasi jaringan epitel. Virus bergerak di sepanjang neuron atau transportasi retrograde. Infeksi laten terbentuk di jaringan saraf. Bisa dilihat gambarnya yang telah tertera. Selanjutnya, ada pengaktifan kembali. Nah, beberapa agen atau beberapa hal dapat memicu kekambuhan lagi. Di antaranya, yang pertama ada menekankan, yang kedua ada paparan sinar matahari yang kuat, dan yang ketiga demam. Ini dialami biasanya pada manusia. Kemudian virus dapat berjalan kembali ke akson saraf dan tiba pada mukosa yang awalnya terinfeksi. Kemudian juga vesikel yang mengandung virus menular terbentuk di muskosa dan virus akan menyebar kembali. Dan yang ketiga, infeksi berulang biasanya kurang dikonfirmasi dibandingkan infeksi primer dan sembuh akan lebih cepat. Selanjutnya, nah ini dia infeksi herpes simplex virus. Yang pertama ada herpes mulut. Nah, ini bisa disebabkan baik dari HSV1 dan HSV2. Kemudian juga ada bulu kemaluan, terutama disebabkan oleh HSV2, tetapi 10% kasus HSV1 melibatkan viremia, sementara
demam, mialgia, kelenjar peradangan di area selangkangan. Kemudian infeksi sekundernya pun seringkali tidak terlalu parah. Yang ketiga ada herpes keratitis. Ini infeksi mata, disebabkan terutama oleh HSV-1. Terkadang berulang-ulang atau bisa kambuh kembali, dan penyebab utamanya yaitu kebutaan kornea di area sekitar. Selanjutnya ada herpes gladiatorum. Nah, herpes gladiatorum ini biasanya menyebar melalui kontak langsung dari lesi kulit yang biasanya muncul di daerah kepala dan leher. Juga dapat terlihat pada olahraga kontak lainnya seperti rugby atau herpes rugbeiorium. Nah, lesi sendiri bisa diartikan lesi ini bisa diartikan atau merujuk pada keadaan jaringan yang abnormal atau tidak normal pada bagian-bagian tubuh. Ya, seperti tadi contohnya pada area mulut atau bibir. Kemudian selanjutnya ada HSV encephalitis. Biasanya ini disebabkan oleh HSV-1. Dan penyebab paling umum dari encephalitis virus sporadis, relatif jarang atau 1000 kasus per tahun. Nah, selanjutnya ada cacar air. Cacar air ini mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengarnya, karena setiap manusia konon katanya akan mengalami cacar air gitu, ketika dia masih kecil ataupun nanti ketika sudah besar. Nah, virus ini menyebar melalui aerosol pernapasan atau kontak langsung dengan lesi. Biasanya orang yang sedang cacar air itu ya sudah, dia tidak kemana-mana atau hanya berdiam di rumah gitu dan melakukan pengobatan. Kemudian virus juga membangun latensi di dalam Galgia akar dorsal yang bertahun-tahun atau beberapa dekade kemudian virus herpes zoster ini akan mungkin diaktifkan kembali. Ya, mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Dilanjut kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afwa Maulinda sebagai pemateri keempat. Langsung saja, virus Varicella zoster atau VZV merupakan virus yang dapat menimbulkan cacar air pada anak-anak. Umumnya terjadi pada anak-anak yang di bawah 15 tahun. Cacar air umumnya hanya menimbulkan infeksi ringan, namun terkadang terjadi juga infeksi serius seperti pada orang dengan gangguan sistem imun dan bayi yang baru lahir. Gejala yang ditimbulkan seperti tidak enak badan, sakit kepala, suhu tubuh meningkat, dan munculnya bintik-bintik merah pada tubuh. Cacar air dapat menyebar melalui udara atau cairan hidung, mulut, dan lepuhan kulit, baik secara langsung maupun melalui perantara atau benda di sekelilingnya. Virus VZV dapat membangun latensi di dalam ganglia akar dorsal. Ganglia akar dorsal atau biasa disebut dengan ganglion spiral merupakan sekelompok neuron dalam akar dorsal dan saraf tulang belakang. Pada fase latensi, partikel virus akan berhenti memperbanyak diri setelah infeksi awal, tetapi bahan genetiknya tidak sepenuhnya hilang, yang artinya virus dapat
kembali aktif dan memperbanyak diri tanpa harus ada infeksi baru terhadap sel inang dari luar. Contohnya seperti herpes zoster atau cacar ular. Cacar ular dicirikan dengan timbulnya bintik kulit berisi air pada salah satu sisi tubuh dan terasa nyeri. Bisa dilihat di sini terdapat ruam-ruam. Nah, ruam-ruam ini berisi air. Patologi virus VZV. Terjadinya reaktivasi saraf trigeminal. Reaktivasi merupakan aktifnya kembali virus yang tertidur dan mulai berkembang kembali di dalam tubuh. Sedangkan saraf trigeminal merupakan saraf yang mengontrol fungsi motorik wajah seperti ketika mengunyah dan menggigit. Nah, infeksi yang terjadi seperti uveitis atau peradangan lapisan tengah mata, keratititis atau peradangan kornea mata, dan konjungtivitis, infeksi pada membran luar bola mata dan kelopak mata bagian dalam. Terjadinya reaktivasi pada saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang mencuat pada otak. Contohnya itu seperti Bell's palsy. Bell's palsy merupakan suatu kondisi yang menyebabkan otot wajah menjadi melemah atau menjadi lumpuh. Hal itu disebabkan karena trauma saraf kranial ke-7 dan tidak permanen. Selanjutnya ada sindrom Ramsay-Hunt. Sindrom ini terjadi akibat virus yang menyebar ke saraf wajah, yang ditandai dengan sakit telinga yang hebat, ruam di sekitar telinga, mulut, wajah, leher, dan kulit kepala, serta kelumpuhan saraf wajah. Gejala ini mungkin termasuk gangguan pendengaran, vertigo, dan tinnitus. Neuralgia pasca herpes merupakan rasa terbakar atau gatal kronis, hiperestesi, atau peningkatan kepekaan terhadap sentuhan. Nah, obat yang dapat digunakan dalam pengobatan VZV seperti aciclovir, valacyclovir, dan famciclovir. Selanjutnya ada virus Epstein-Barr. Virus Epstein-Barr atau EBV merupakan virus yang dapat menimbulkan mononukleosis menular atau demam kelenjar. Pada fase infeksi primer seringkali asimptomatik, tapi pasiennya dapat menularkan virus menular selama bertahun-tahun. Nah, asimptomatik itu merupakan penyebaran virus tanpa gejala. Nah, beberapa pasien yang terjangkit virus Epstein-Barr ini mengalami gejala setelah 1-2 bulan, seperti rasa tidak enak di badan, limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening, tonsilitis atau radang amandel, limpa dan hati membesar, demam, dan terdapat ruam sesekali. Tingkat keparahan penyakit ini seringkali bergantung pada usia, tetapi biasanya sembuh dalam 1 hingga 4 minggu. EBV ini dapat menular melalui transfusi darah. Virus ini menggunakan reseptor komplement C3d untuk masuk dan dengan demikian menginfeksi hanya sejumlah kecil tipe sel seperti orofaring dan nasofaring dan limfosit B. Limfosit B ini berfungsi untuk pertahanan tubuh melawan patogen. Infeksi litik. Protein zebra diekspresikan dalam sel epitel. Protein zebra adalah protein awal litik virus Epstein-Barr yang dikodekan oleh BZLF1. Protein ini berfungsi untuk mengatur transkripsi yang diperlukan untuk replikasi DNA litik. Nah, faktor transkripsi ini dapat mendorong ekspresi awal gen, sehingga terjadi replikasi virus aktif dan infeksi litik.
Infeksi litik sendiri merupakan pecahnya sel inang dan keluarnya virus baru yang akan melanjutkan siklus. Cytomegalovirus atau CMV atau HHV5 berdasarkan namanya merupakan virus yang terbentuk dari sel yang beriti banyak. Dan beberapa sel seperti makrofag dan fibroblast mendukung A infeksi produktif. Makrofag merupakan sel fagosit terpenting dalam sistem imun yang berasal dari sel monosit dewasa yang menetap pada jaringan. Sedangkan fibroblast merupakan sel yang umum ditemukan pada jaringan ikat. Sedangkan sel lainnya seperti limfosit T dan sel stroma sumsum tulang dapat menyebabkan infeksi laten. Infeksi laten menyebabkan partikel virus berhenti memperbanyak diri setelah infeksi awal. Tetapi bahan genetiknya tidak sepenuhnya hilang, yang artinya virus itu dapat kembali aktif dan memperbanyak dirinya tanpa ada infeksi baru terhadap sel inang dari luar. Cytomegalovirus ini dapat menyebar melalui sebagian besar sekresi, terutama air liur, urin, cairan vagina, dan air mani. Selain itu, CMV juga dapat ditularkan melalui transfusi darah dan organ transplantasi. Cytomegalovirus ini tidak menimbulkan gejala pada anak-anak dan penyakit ringan pada orang dewasa. Meskipun virus ini dapat menimbulkan kekebalan humoral dan seluler, namun tetap infeksi ini tidak dapat sembuh. Kekebalan humoral sendiri diperantarai oleh sel B yang menghasilkan antibodi dan bekerja di cairan luar sel. Sedangkan antibodi seluler merupakan antibodi yang diperantarai sel T yang dapat menghancurkan sel yang di dalam sel asing. Sedangkan kekebalan seluler merupakan kekebalan yang diperantarai oleh sel T yang dapat menghancurkan sel asing di dalam sel. Virus ini dapat aktif kembali terutama dalam kasus imunosupresi. Imunosupresi merupakan penurunan sistem kekebalan tubuh untuk merespon gen asing secara efektif, termasuk antigen. Seperti pada pasien transplantasi organ dan pasien dengan penyakit imunosupresif. Retinitis CMV terjadi hingga 15% dari semua pasien AIDS. Juga pneumonia, colitis, esofagitis, dan ensefalitis. Obat yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang diakibatkan virus CMV diantaranya ganciclovir. Ganciclovir dapat digunakan terutama untuk mengobati retinitis pada orang yang mengalami imunosupresi. Human herpes virus AIDS atau Kaposi sarkoma herpes virus ini dikaitkan dengan perkembangan Kaposi sarkoma pada pasien AIDS. Jadi virus ini dapat menimbulkan sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi merupakan sejenis kanker yang biasanya mempengaruhi pria namun jarang terlihat pada wanita. Meskipun KS ini terutama menyerang kulit, mulut, dan getah bening node, itu juga bisa melibatkan usus dan paru-paru. HHV ini ditularkan secara seksual. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.